Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk membangun ibadah minggu secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama dan kedua, Indahnya Saat Yang Teduh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan kita pada saat ini dan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Mendasari ibadah kita pada saat ini, Amsal pada pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6, yang demikian kesaksian firman-Nya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin. Bapak, Ibu, proses tumbuh kembang seseorang, mulai dari dia di dalam kandungan sampai dia menjadi manusia, ya, dari usia balita sampai perkembangannya menjadi dewasa, tentu proses tumbuh kembang ini tidaklah mudah karena harus melalui berbagai macam
lika-liku kehidupan itu sendiri. Majelis Agung sesuai dengan kalender gerejanya sebenarnya pada minggu ini adalah dimulainya kegiatan Pekan Anak. Tetapi karena situasi pandemi, bahkan anak-anak pun dilarang untuk datang ke gereja, ya maka biarlah itu mengingatkan setiap kita bahwa sesungguhnya anak-anak kita itu terus membutuhkan didikan, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan keberanian untuk belajar memahami tentang imannya. Maka biarlah anak-anak kita terus tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan orang tuanya, dan kita akan senantiasa bawa mereka di dalam doa. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 460 dan kita pujikan bait yang ke-1 serta baitnya yang kedua. Jika jiwaku berdoa. Baik Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama menyambutnya dengan pujian, saya mohon Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang saat ini sedang mengambil bagian di dalam peribadahan kita bersama-sama dengan anak-anak, tidak tahu apakah mereka yang usia pemuda, usia remaja atau mungkin kanak-kanak, kita akan mengajak mereka masuk di dalam doa. Biarlah masing-masing saling bergandengan tangan, masing-masing saling merasakan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dan para orang tua, mungkin anakmu sedang ada di situ, atau mungkin tidak sedang ada di situ. Yuk, kita doakan mereka. Kita memohonkan ampun atas kesalahan kita dan juga atas kesalahan anak-anak kita. Satu hati, kita mengambil saat teduh untuk berdoa. Mari kita bersama-sama mendoakan anak-anak, karena merekalah yang kelak menjadi dewasa dalam proses tumbuh kembangnya, supaya menjadi pribadi-pribadi Kristen yang tangguh, yang
senantiasa memuliakan Allah. Para orang tua, doakan anak-anakmu mohonkan ampun akan kesalahan mereka kepada Tuhan, sebagaimana para orang tua juga memohonkan ampun akan kekurangan dan kelemahannya sendiri. Anak-anak yang sudah bisa berdoa, doakan orang tuamu, karena bagaimanapun juga hidup kita tidak pernah luput dari kesalahan. Bapa di dalam surga, ketika kami mendoakan anak-anak kami dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, yang kami mohon adalah pengampunan-Mu. Kami menyadari bahwa proses tumbuh kembang anak-anak kami tentu melalui kekurangan-kekurangan mereka juga. Sehingga kami mohon atas dosa-dosa dan kesalahan anak-anak kami, Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan. Demikian juga dosa dari setiap kami para orang tua. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak pernah luput dari kesalahan, tidak pernah luput dari dosa-dosa. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan kami juga. Karena dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua, banyak hal yang belum bisa kami berlakukan secara benar, terutama ketika kami harus mengasihi anak-anak kami, mengasihi pasangan kami. Terima kasih ya Bapa, ajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling mengampuni di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terpujilah Kristus, kami berdoa dan mengucapkan permohonan ampun kami pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk berdiri. Mari terimalah berita anugerah untuk panjenengan semuanya dan kita semua. Saya akan membaca di dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18, yang demikian kesaksian firman-Nya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 441, kita pujikan bait 1 dan kedua. Ku ingin menyerahkan. Sekalipun tak
Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius bab 11, ayat 16 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengambil kuasa-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena begitu besar kasih dan karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca dan menggumuli sebagian daripada firman-Mu yang akan dijabarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Tuhan kiranya memberkati, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sungguh sangat berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua sudah mendengarkan akan pembacaan firman pada saat ini. Saya memberikan judul firman yang sudah disiapkan bacaannya oleh Dewan Pembinaan Teologi Majelis Agung dari Injil Matius pada pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya melanjutkan di dalam perenungan ini, judul untuk renungan kali ini mengajarkan iman sejak dini. Ya tentu pernyataan judul tadi itu dikaitkan dengan kondisi dan situasi saat ini yang sebenarnya kalau di dalam kondisi
tidak ada pandemi COVID, ya kegiatan di gereja penuh dengan berbagai macam aktivitas anak-anak dan juga para orang tua. Tetapi karena situasi seperti ini tetap kita memberikan respon, memberikan perhatian kepada anak-anak kita lewat penekanan-penekanan supaya kita menyadari bahwa anak-anak kita ini butuh dalam proses tumbuh kembang mereka tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi iman. Sejenak saya akan mengajak panjenengan mendengarkan beberapa anak kita ya dan juga orang tua yang mengungkapkan apa ya keluh kesahnya, pergumulannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang mereka berbulan-bulan tidak sekolah dan harus sekolah secara online. Kita akan dengarkan apa yang menjadi ungkapan-ungkapan mereka, ungkapan-ungkapan lugu tentu, dan ungkapan-ungkapan yang tanpa kita paksakan ya, apa yang ada di pikiran anak-anak kita dengan kondisi sekarang ini. Kita akan dengarkan curhatan mereka. Monggo. Yang saya rasakan yang pertama ya bosan, terus yang kedua jenuh juga, terus yang ketiga saya juga rindu ke sekolah, belajar bersama teman-teman dan juga memuji Tuhan di gereja. Bosan, jenuh, dan sedih. Ya, yang saya rasakan bosan, jenuh, rasanya pingin marah. Jadi yang pertama itu bosan, kedua jenuh, dan yang ketiga tertekan. Yang paling banyak ya tiduran, main HP, sama nonton TV. Yang seringnya itu tidur. Ya kadang itu juga tengkar sama adik. Kadang-kadang nyapu, ngepel, membersihkan tempat tidur. Harapan saya semoga pandemi corona ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. COVID-19 ini bisa mereda, tetap semangat selalu, dan selalu berdoa, tetap percaya pada Tuhan. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan bisa bersekolah lagi. Ya, pesannya itu ya tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti memakai masker itu. Lebih baik kita stay at home, dan jika benar-benar perlu untuk keluar, lebih baik kita mematuhi anjuran pemerintah. Untuk pesan saya, tetap ikuti anjuran pemerintah, social distancing, pakai masker, jaga jarak, supaya nanti corona biar bisa cepat berakhir. Repotnya sebagai ibu ketika ada pandemi saat ini, ya kita harus panjang sabar, tetap bersabar, karena ketika kita memberikan pengertian kepada anak-anak untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak mereka lakukan, seperti cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, itu mereka kadang-kadang agak sulit. Jadi kita harus tetap senantiasa memberikan pengertian-pengertian kepada anak-anak kita. Tentunya kita juga memberikan contoh bagaimana kita harus bersikap untuk menghadapi keadaan ini. Sebagai orang tua, kami juga ikut merasakan keresahan anak-anak kita, baik pendidikan, baik apapun yang terjadi, tapi kami yakin dan percaya bahwa COVID ini pasti akan berlalu. Dan saya mohon untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai anak, tetap semangat, karena semua ini pasti akan berlalu. Pesan untuk anak-anak, ya anak-anak semuanya harus patuh kepada apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Karena orang tua senantiasa menginginkan anak-anaknya itu tetap sehat, tetap semangat,
menghilangkan kejenuhan yang saat ini benar-benar mereka rasakan. Untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak sebagai orang tua, ya mari kita tetap bersabar, tetap memberikan pengertian kepada anak-anak kita dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, tidak jemu-jemu. Kita senantiasa memberikan nasihat kepada mereka agar mereka juga tetap mengikuti apa yang menjadi anjuran-anjuran yang saat ini harus mereka lakukan. Bapak Ibu panjenengan sudah mireng kan? Sudah mendengarkan bagaimana anak-anak kita kan? Nah, mereka manusia loh. Jangan bilang karena itu anak-anak lalu kita tidak memberikan respon, tidak memberikan perhatian. No, tidak. Mereka juga manusia loh. Ya. Dan kita benar-benar harus memberikan tempat kepada mereka sebab mereka seperti orang yang mungkin ibaratkan disuruh jalan sendiri gitu, enggak tahu dia mau jalan kemana. Ya. Dia tidak bisa memilih harus kemana. Dalam proses tumbuh kembangnya, para orang tua, anggota majelis, demikian juga ya pendeta dan juga para pamong, semuanya memberikan respon dan perhatian walaupun mungkin di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tidak tahu bagaimana kita mencoba untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan yang ya mungkin kalau kegiatan secara offline sulit lah. Tetapi bagaimana dinamika yang kita lakukan dalam rangka menyapa anak-anak kita. Dan beberapa saat di GKJW kita ini, para pamong itu mengadakan ibadah menggunakan aplikasi Zoom. Dan ya puji Tuhan anak-anak juga bisa mengikuti dalam proses itu. Tetapi tentu untuk kegiatan-kegiatan yang lebih spektakuler, kegiatan-kegiatan yang lebih rekreatif, ya tidak bisa dipaksakan karena memang aturan yang ditekankan oleh pemerintah itu benar-benar kita harus mematuhi supaya kita betul-betul memiliki tanggung jawab untuk bisa mengurangi setidak-tidaknya mencegah proses sebaran virus corona ini yang di beberapa tempat di wilayah Indonesia masih banyak yang harus diperhatikan, khususnya Jawa Timur. Bahkan secara khusus juga Kabupaten Jember. Nah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Lah anak-anak kita ini tentu di dalam situasi seperti ini tidak bisa lalu ya sudahlah ini masa pandemi, sudah kamu di sana saja, kamu diam saja. Tanggung jawab untuk terus mengajak mereka dialog, tanggung jawab untuk terus mengajak mereka mengenal akan kasih Tuhan, itu menjadi kewajiban yang tidak bisa kita hindarkan. Mereka butuh untuk disapa, ya, sebagaimana orang tua juga butuh untuk disapa. Para remaja juga butuh disapa, para pemuda juga butuh disapa. Dan tentu kalau menunggu proses sapaan dari gereja, yang bisa dilakukan adalah proses ibadah online seperti ini. Maka kreativitas masing-masing keluarga di dalam mendampingi anak-anak di dalam proses tumbuh kembangnya itu ya tidak bisa kita hindari. Kita mendidik anak-anak di tengah situasi pandemi ini supaya iman mereka itu tidak lemah. Supaya iman mereka juga tetap tangguh. Sebab kalau mereka diperhadapkan dengan kehidupan di luar, ya sama dengan situasi di mana ketika Tuhan Yesus memberikan jawab atas pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang siapa dirinya, dan Yohanes Pembaptis itu mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Tetapi pada perikop ini yang secara khusus pada pasalnya yang ke-11 yang diambil dari ayatnya yang ke-16 sampai 19, dari perikop panjang itu dikatakan bahwa
ya berhadapan dengan orang banyak itu ya serba sulit. Ya toh? Bergaya seperti Yohanes Pembaptis, Yosek salah. Yohanes Pembaptis yang hidupnya di padang gurun, pakaiannya ya ala sederhana, ya masih salah. Yohanes Pembaptis yang berusaha hidup secara asketis, ya, berupaya untuk membawa suasana benar-benar hidup dalam suasana puasa di padang gurun, ya masih salah. Tetapi datanglah Yesus yang sebagai anak manusia dan dia menikmati makan dan minum seperti layaknya orang yang lain, ya juga tetap salah. Jadi dunia di mana anak-anak tinggal sama seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita melalui ayat ini. Serba salah. Situasi seperti ini, kalau panjenengan tidak jernih penggalihnya, pikirannya di dalam memahami dinamikanya, ya tidak akan ada yang benar. Tidak akan ada yang benar, akan serba salah. Lo tayangannya kok kurang ini, oh tayangannya kok kurang itu, lo ibadahnya online kok begini, oh ibadahnya online kok begitu. Karena sama juga panjenengan tidak menyaksikan dan merasakan bagaimana bersama tim multimedia, kadang-kadang hari-hari itu meleannya sampai para esok, sampai pagi, dalam perjuangan untuk bisa menyuguhkan yang terbaik buat panjenengan. Tapi kan tidak pernah ada sesuatu yang, oh itu sudah bagus ini. Ya wajar, dan itu bukan sesuatu yang kok begitu, enggak. Bagi saya itu sebuah kewajaran. Kenapa wajar? Ya karena itulah manusia. Ya, ada tayangan juga susah, enggak ada tayangan juga susah. Ada tayangan pasti ada kelihatan kekurangannya, enggak ada tayangan apalagi begitu. Tetapi mari kita mengajak anak-anak kita belajar memahami bahwa situasi sulit itu pasti akan dihadapi. Begini salah, begitu salah, persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lah anak-anak itu dilatih, anak-anak kita latih. Ya memang di dalam masa pandemi ini tidak ada kegiatan pekan anak, tidak ada. Ya. Tetapi mari anak-anak kita, putra-putri panjenengan, kita latih supaya mereka tidak gampang menyerah. Karena tantangan hidup itu ya serba salah. Sekali lagi saya matur, begini ya salah, begitu ya salah. Coba panjenengan ingat kalau di rumah. Apa yang dirasakan anak-anak? Jenuh. Mereka banyak emosi, mereka marah. Melihat makanan, alah mam kok mau ngene tok, salah. Orang tua masak enak sekalipun anak-anak tidak cocok, salah. Apalagi tidak masak, lebih salah. Pengin lauknya lebih luar biasa, duitnya ra ono. Ya toh? Wes masak luar biasa, anak-anak tidak selera. Inilah anak-anak. Tetapi mereka patut diajak belajar mengerti keadaan ini. Kalau anak-anak diajak belajar mengerti keadaan ini dan mereka mulai belajar juga memahami dalam proses jatuh bangunnya kehidupan, saya percaya kelak apa yang mereka pelajari dalam proses tumbuh kembangnya mereka, termasuk di dalam proses pemahaman imannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini, akan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bukan orang yang gampang lokro, bukan orang yang gampang menyerah. Nah inilah saatnya. Maka bagi anak-anak mari kita sadari, situasi ini membuat kita banyak bertanya, kok gini terus di rumah, tidak pernah rekreasi. Bagaimana rekreasi? Wong tempat-tempat rekreasi masih banyak yang ditutup. Bagaimana rekreasi? Sebab kalau kita menyeberang ke daerah lain tentu ada pemeriksaan pos-pos untuk pemeriksaan COVID-19. Dan semuanya menggunakan prosedur dan tanggung jawab yang benar-benar harus dijalani oleh setiap kita dalam proses itu. Sehingga kalau
Ya kalau orang dalam dunia bisnis bisa saja sih tiba-tiba dia harus ke sana kemari karena untuk kebutuhan memperoleh pendapatan. Tetapi kalau anak-anak kita ingin rekreasi ke sana kemari, ya sudah tidak mudah lagi, tidak kayak dulu lagi. Situasi benar-benar new normal, tetapi semua tindakan new normal itu juga diperlukan satu tanggung jawab. Nah kesulitan-kesulitan ini loh yang harus kita ingatkan kepada anak-anak, demikian juga anak-anakku yang sedang menyaksikan di dalam ibadah ini. Ayo disadari nak, disadari, tidak mudah situasinya, tidak mudah. Harus semuanya serba menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak mudah nak. Tetapi hal-hal yang tidak mudah ini mari kita hayati sebagai cara Tuhan mendidik saya, cara Tuhan mendidik saudara-saudariku semuanya. Sama kok kalau saya membaca di dalam berita di media, ya paling tidak mengingatkan kita pada peristiwa hadirnya awal-awal hadirnya influenza dulu ya. Kalau sekarang orang kena influenza kan hari-hari ini dianggap biasa, tetapi awal-awal di tahun 1900-an itu ketika baru hadirnya virus influenza, sama semuanya juga pada pakai masker, gaya pakaiannya dengan berbagai macam situasi yang mencekam, yang menakutkan dan juga memakan ribuan jiwa yang meninggal karena virus itu. Tapi pada akhirnya masa itu berlalu dan kita mengalami situasi yang baru lagi, situasi yang normal lagi. Tetapi toh penyakit juga tidak ada henti-hentinya toh. Ada berbagai macam penyakit yang semuanya itu juga bisa mengancam jiwa anggota keluarga kita. Nah oleh karena itu menjaga tetap situasi ini dan juga belajar terus supaya kita tangguh di dalam menghadapi situasi ini, itu adalah proses belajar sama proses belajarnya dengan ketika kita harus belajar beriman dalam kehidupan ini, yakni beriman kepada Kristus. Sehingga kita tidak menjadi ragu-ragu untuk mengenal Kristus, kita menjadi percaya, kita menjadi yakin untuk mengikut Kristus. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Coba mari kita ingat kembali pada ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ayatnya yang ke-30 dari Injil Matius pasal 11 ini. Ya. Jadi dinamika di dalam kita belajar untuk percaya kepada Kristus itu juga tidak mudah. Dinamika kita untuk belajar percaya kepada Kristus itu harus disertai dengan kemauan. Kemauan untuk apa? Untuk percaya. Gitu. Kalau kita tidak punya kemauan untuk percaya, apalagi ketika kita percaya masih disertai dengan sebuah pertimbangan ini, pertimbangan itu, sekali lagi, bahwa Kristus telah mengajarkan kepada kita tentang banyak hal dari kehidupan itu sendiri. Kristus telah mengajak kita untuk benar-benar supaya kita mengenal Dia. Mengenal Kristus itu sendiri karena memang Kristus itu diutus Bapa untuk kita. Walaupun orang-orang bijak menolak, walaupun orang-orang Yahudi menganggap kehadiran Kristus itu menjadi sesuatu yang mengganggu mereka, bahkan mereka mencoba menolak habis-habisan dan bahkan melawan habis-habisan, tapi ingat bahwa Yesus sudah dikehendaki untuk hadir di tengah-tengah dunia. Nek orang bijak, orang pinter itu benar-benar tidak memiliki kesediaan untuk menerima Kristus, maka Kristus bisa menyapa siapa saja. Yesus bisa menyapa siapa saja. Ya. Orang yang kecil, orang yang tidak berpendidikan, orang anak-anak yang masih belia,
Kristus sanggup menyapa siapa saja. Nah, kalau orang-orang yang besar menolak, kalau orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai menolak, ya tentu mereka menolak berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka. Tapi Kristus kan punya kuasa untuk menyatakan tentang siapa dirinya kepada siapapun. Nah, kali ini kita, panjenengan dan saya, memiliki tanggung jawab. Di samping memang ini loh sulitnya kehidupan itu, anak-anak harus mengerti. Ini loh tantangan hidup yang sebegitu berat itu, anak-anak harus mengerti. Ini loh kalau hidup itu, ini kadang ya salah, sudah kita berusaha benar tetap salah. Ini ya kadang keliru, sudah berusaha benar tetap keliru. Karena disitulah kita belajar. Disitulah kita diajak untuk bijaksana. Yang bahkan ketika kita tidak mampu mengelola keadaan itu, lalu kelelahan terjadi, keletihan terjadi. Tetap sama, di saat kita letih, di saat kita lelah, Tuhan Yesus pun juga mengajarkan kepada kita untuk membimbing anak-anak juga. Ayo datanglah kepada Yesus. Hampirilah Kristus. Apa yang Yesus katakan? Kalau orang yang pandai, kalau orang yang bijak tidak mau menerima kehadirannya, tetapi Yesus tetap memanggil, hai kamu yang kecil, hai kamu yang merasa tidak berdaya, hai kamu yang letih, lemah, lesu dan sebagainya, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Menarik sekali. Menarik sekali. Ya. Ternyata mengajari anak-anak itu, kalau mengambil dari perikop yang baru kita baca, saya menemukan ada 3 aspek. Ada 3 hal yang memang perlu ditekankan kembali kepada anak-anak kita dan juga kepada para orang tua juga. Yang pertama, jangan takut menghadapi ruwetnya hidup ini. Hidup itu sendiri sudah ruwet, menghadapi orang banyak juga ruwet, menghadapi karepe wong akeh juga ruwet, jangankan orang banyak. Wong kita menghadapi suami saja bingung kok. Kita menghadapi istri saja bingung kok. Apalagi menghadapi anak-anak. Ada orang yang anaknya 5 bingung, anaknya 8 bingung, tapi orang yang anaknya cuma 1. Ayo gimana? Sama juga bingung. Dan disitulah proses belajar yang mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak gampang menyerah. Supaya anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Yang kedua, kita diajak bahwa Tuhan itu menerima siapapun. Jangan hanya menganggap aku tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya aku tidak layak di hadapan Tuhan. Semua orang di hadapan Tuhan dilayakkan. Lupa. Nah, enak, ya memang enak. Tetapi kalau pingin dilayakkan oleh Tuhan, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Datang. Datang. Sekecil apapun keadaanmu, selemah apapun situasimu, jangan menunggu kamu jadi orang besar, jangan menunggu kamu jadi orang hebat. Jadi siapapun, bahkan anak-anakku yang kecil pun, Tuhan loh mendengar permintaanmu, Tuhan pun mendengar doamu. Datang. Ya. Kalau kita punya kesediaan untuk datang, menghampiri, maka saya yakin Tuhan mempedulikan kita. Karena kasih sayang Tuhan itu tidak hanya atas orang-orang dewasa saja.
Tetapi atas diri anak-anak juga Tuhan menyayangi. Ya. Tuhan tidak hanya menyayangi orang-orang yang bijak dan pandai saja, bahkan orang yang tidak bijak, orang yang bodoh, Tuhan menyayangi. Ya. Yang Tuhan mau apa? Supaya kita yang lemah ini mau datang kepadanya. Kita yang terbatas ini mau datang kepadanya. Orang Farisi tidak mau datang, ya terserah. Tapi kita mau datang karena kita membutuhkan Kristus. Yang ketiga, dengar yuk panggilan Tuhan itu. Dengar. Mari, mari, mari. Itu kan sama dengan kalimat begini. Ayo mreneo, mreneo. Ya. Kesinio gitu ya. Kesinio. Apa sih yang kamu rasakan? Kan seperti itu. Ini sudah benar-benar di dalam konsep, dalam konteks kita benar-benar dalam situasi yang letih, lemah. Tuhan pun masih memanggil. Ya, yang kedua tadi, ayo kita datang. Nah, yang ketiga, respon kedatangan kita benar-benar disambut oleh Yesus. Ayo, mari, mari kepadaku. Kata ini membahagiakan loh Bapak Ibu. Kita disambutnya, kita diterimanya. Bukan karena persembahan kita besar, bukan karena kita orang pandai, bukan karena kita orang bijaksana, tetapi karena kita orang lemah. Orang bijaksana diterima Tuhan, orang pandai diterima Tuhan, orang kaya raya diterima Tuhan, orang yang seperti apapun kondisinya, status dan karirnya diterima Tuhan. Tapi ingat, kamu yang kecil, jangan pernah merasa dirimu berkecil hati. Kenapa? Karena Tuhan pun memanggilmu. Nah, beriman kepada Yesus yang seperti ini itu tidak bisa kalau kita menunggu ongko ae, anak-anak tak ajarane nek wis dia dewasa, ndak bisa. Harus sejak dini supaya mereka terlatih menjadi orang yang mengenal Yesus dan berani datang kepada Yesus dan berani percaya bahwa Yesus itu memanggil mereka. Tadi di Amsal pada pasalnya yang ke-22 ayat 6, ya Bapak Ibu masih ingat tentu ketika saya membacakan di awal. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka di masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Wow, itu harapan kita semua. Untuk anak-anak kita juga untuk kita para orang tua. Ayo tetap semangat, nderek Gusti. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman. Saya percaya bahwa setiap kita tentu diperhadapkan dengan tantangan-tantangan iman itu. Tetapi bahwa proses hidup beriman itu tentu melalui berbagai macam situasi dan berbagai macam rintangan yang tiada henti. Baik, mari kita akan sambut dengan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 440. Kita pujikan bait 1 dan kedua, Di Badai Topan Dunia. Perlindunganmu,
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan bersama-sama masuk di dalam pembacaan pengakuan iman rasuli yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama satu hati dan kita akan mengambil saat teduh, kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Engkau melihat siapa kami, Engkau mengetahui bagaimana keluarga kami, ayah, ibu, dan juga anak-anak, bahkan kakek, nenek. Ada banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, terutama di dalam pertumbuhan iman setiap kami, dan secara khusus anak-anak kami. Di tengah pandemi COVID-19, tentu ada satu tantangan tersendiri karena anak-anak tidak memiliki keleluasaan untuk pergi kemana-mana, dan semua langkah gerak mereka sangat terbatas. Mereka tidak punya kesempatan untuk bisa bermain di taman-taman, di tempat-tempat rekreasi karena situasi, dan semua tentu membutuhkan sebuah tanggung jawab dari setiap kami, baik dari anak-anak maupun para orang tua, untuk terus dapat belajar mengelola diri, mengelola perasaan, mengelola setiap situasi dan kondisi, sehingga terus di dalam tumbuh kembang di kehidupan kami sekeluarga, kami terus dimampukan untuk dapat menyesuaikan diri dari satu keadaan ke keadaan yang lain, yang tentu ada banyak hal yang benar-benar di luar yang kami bayangkan. Terlebih saat ini para orang tua yang lagi mengusahakan untuk sekolah anak-anak mereka, kuliah anak-anak mereka, bahkan ada yang sudah mendapatkan sekolahan, tetapi ada yang belum mendapatkan tempat untuk mereka melanjutkan pendidikannya. Kami mohon Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga supaya mereka boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya momongan. Kami tidak tahu apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, tetapi kami belajar untuk percaya, kami belajar untuk terus berseru berserah kepadamu Tuhan. Jamahlah
Setiap hal yang boleh menjadi kerinduan keluarga-keluarga untuk hadirnya momongan, Engkau berkati akan buah kandungannya, dan kasih setiamu Engkau nyatakan karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dan setiap kami kiranya dimampukan untuk terus mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan keluarga kami tetap tenang, tetap utuh, dan kami boleh saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling menghargai, bertolong-tolongan di tengah-tengah situasi sesulit apapun. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Jaya Wetan, khususnya yang ada di Jemaat Jember. Tuhan memberkati berbagai macam upaya yang dilakukan juga di dalam rangka untuk memasuki ibadah offline. Kami percaya Tuhan memberkati gugus tugas yang ada di jemaat-jemaat di dalam mempersiapkan semua kebutuhan sarana prasarana untuk ibadah offline. Kami bersyukur karena ada beberapa jemaat yang sudah memulai peribadahan secara offline, tapi berkati kiranya kami, GKJW Jemaat Jember, dan setiap kami dimampukan untuk terus dengan hikmat, dengan bijaksana, tetap mengakui dan juga menghormati protokol kesehatan, sehingga kami mampu melaksanakan ibadah. Dan saatnya kami juga boleh mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19, dan kami bisa menjalankan kewajiban kami dalam peribadahan, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati pemerintah negeri ini, berkati Pak Presiden Joko Widodo bersama staf dan seluruh menteri, berkati gugus tugas dari pusat sampai di desa-desa, berkati para dokter, perawat, tenaga medis, obat-obatan, dan juga apapun yang diupayakan dalam rangka untuk mendapatkan vaksin maupun obat yang diperlukan untuk pasien yang mengalami COVID-19. Jangan tinggalkan kami semua Bapak. Kami percaya bahwa ketika Tuhan berikan hikmat, kami amini Tuhan akan berikan kemampuan kepada siapapun umatmu yang bisa menemukan vaksin dan juga obat-obatan untuk kami bisa menjaga tubuh jasmani kami supaya benar-benar kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan hanya karena campur tangan-Mu lah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapakku. Kami akan melanjutkan dengan segala aktivitas kami, iringi kami dengan langkah kasih setiamu dan penyertaan-Mu selalu hadir atas kami dan memberkati setiap usaha dan upaya kami untuk dapat mengelola, mendampingi, membimbing keluarga kami masing-masing, dan siapapun kami, Bapak, Ibu, anak-anak, bisa benar-benar hidup dalam satu rumah tangga yang saling menopang, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya, supaya segala sesuatunya boleh berjalan dalam keadaan baik. Inilah suruhan doa kami Bapa. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Doa ini kami naikkan dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, saatnya kita akan menyatakan syukur melalui persembahan kita, dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur
dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, persembahan ini kita bawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini kami merasa bahwa curahan berkat bagi kami nyata di dalam kehidupan ini. Terbukti pada saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Bapa di dalam surga, berkatilah persembahan kami, supaya persembahan ini bisa dipakai sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah Tuhan, doa serta ucapan syukur. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, monggo saya undang untuk bersama-sama berdiri.
Kita akan sambut dan akhiri ibadah kita dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 406, bait 1 dan kedua. Ya Tuhan bimbing aku. Bersyukur kita sudah mengakhiri ibadah kita dan undurlah terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya senantiasa melingkupimu, memberkatimu, dan kasih setia-Nya senantiasa hadir atasmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama sambut 474 Kidung Jemaat Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Matur nuwun.